Halo, ya. Ini aku panggilnya apa sih? Azkia atau apa sih? Halo, halo. Halo, Cek, cek halo. sound Tes, sound. tes. Nah. Ada suaranya. Oke. Oh, oke. Nih nungguin beberapa orang. Nah, ada Irma. Oke, Irma udah masuk. Oh, Nih nggak tahu nih siapa lagi nih. Satu lagi sih harusnya ada kemarin tuh yang konfirmasi tuh ada 4 orang. mm-mm. Tapi satu orang antara jadi dan gak jadi. Yang satu orang bilangnya iya. Teh Ani mana Teh Ani? Ini aku tanyain. Oke, jadi ini bakal jadi kegiatan rutin kita ya guys ya. Kalau yang mau ikutan di volunteer, ayo. Kita bakal tapping tiap hari Selasa malam jam segini Sama. sampai jam 20.30. Temanya nanti kita Ya kan bikin mau, se ini mungkin sih, sesuai mungkin. Gimana Mak? Gimana Mak? mau bikin ini kan, apa seminggu 2 kali kan? Rencananya seminggu 2 kali. Kalau misalnya waktunya ada dan bisa, ini nih gabung. Halo. Nah, Hai Teh Ani, halo. Halo Irma. Ya ampun, long time no see. iya. Iya. Oke, ini nungguin Danu sih satu orang lagi. Kita mulai di 30 aja ya, dengan atau tanpa Danu ya. Oke, jadi poinnya kita bakal bahas 3 hal. Yang pertama, temanya adalah tentang kecemasan, guys. Itu. Yang pertama kita bisa bahas tentang apa itu kecemasan. Sebenarnya apa sih kecemasan itu? Kebetulan Azkia ini, kamu tuh BK ya? Kalau nggak salah ya Kia ya? Betul Kang, saya BK. Semester atau udah lulus? Semester 7 sekarang. Oh, semester 7. Ya, ini kita punya POV dari orang BK sama orang psikologi nih. Sama orang awam. Biar lebih wide. Kita ngobrol aja santai ya. Soalnya lebih lebih seru kayak gitu sih daripada garing searah dua arah gitu loh. Nanti Iya. yang ngelit obrolannya Irma, aku di sini cuman ikut ngobrol aja, oke. Dan kayak masih 2 menit lagi. Yang kedua kita bahas tentang kenapa sih kok kita bisa cemas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, gimana sih pertolongan pertama atau langkah pertama apa sih yang bisa kita ambil kalau tiba-tiba cemas mampir? Kan kadang orang suka ini ya, suka suka tiba-tiba cemas gitu kan. Nah, itu teh ngapain gitu? Langkah pertama apa yang bisa kita lakuin tanpa tanpa bantuan orang lain dulu deh gitu. Itu sih yang kebayang saat ini ya. Gitu. Ini 29. Oke, Mak, mungkin bisa dimulai dari sekarang aja, Mak. Oke, hai teman-teman semua. Selamat malam. Sehat-sehat semuanya ya. Nah, sorry, udah on cam. Udah, udah, Udah udah. maksudnya udah Udah tapping udah. record, udah record. Dari awal udah record, takutnya aku lupa. Nanti aku potong gitu. Oke. Oke. Ulang lagi ya. Ya udah. Nggak masalah, santai. Hai teman-teman. Oh, ini ada yang gabung lagi nih, Nabila Putri nih. Nah, halo Nabila, bisa join juga ternyata. Nih, Lila bisa Kak iya, nggak jadi ke jadi ada ya. LS-nya. Oke, kita on cam ya, biar lebih seru ya. Kita ada beberapa orang On nih. Iya, kita on cam ya. Oke, hai guys. Ketemu lagi ya. Ini masih Eh, ada. di- Ketemu Gimana? lagi kita di Selasa malam. Kita bakal ngebahas yang seru-seru lagi sekarang setelah kemarin kita abis collab sama Kak Andri tentang perselingkuhan. Kemarin Dan kemarin sekarang seru sih. kita ramean ya sekarang ya Kang ya. Iya, iya, Apa kita namanya? lebih ramean sekarang. Kita lebih ramean, lebih banyak dan lebih banyak POV-nya ya. Hai Teteh Nabila. Oh, masih mau kenaan. Nah, sekarang kita Iya. bakal ngebahas yang eh, apa ya? Yang banyak mungkin sekarang banyak juga ya orang yang ngerasain tentang kecemasan.
itu tuh bisa dibilang juga anxiety ya Kang ya. Mm-mm. Nah, dan apakah ini si kecemasan ini itu sudah berbahaya atau tidak gitu kan? Kan ada orang yang punya rasa cemas itu kan yang sudah kadarnya sudah berbahaya gitu. Yang Mm-mm. apa-apa cemas gitu kan. Mm-mm. Dan ada yang masih di tahap kayaknya masih normal gitu. Nah, pertanyaannya itu kenapa sih kita bisa merasakan si kecemasan itu? Dari mana sih sumbernya si kecemasan ini itu gitu? Dari Oke. mulai dari tahap yang sederhana sampai tahap yang butuh untuk pengobatan. Oke. Gitu. Nih dari aku dulu, nanti kalian ikut nimbrung ngobrol ya. Oke. Kita di sini bebas Oke, siap, aja. Kang, siap. Kita bebas aja. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita tanya kenapa, pertama kita perlu bedain dulu nih. Ada anxiety sama anxiety disorder. Ini yang Hmm. perlu kita garis bawahi gitu loh. Anxiety ini normal buat manusia karena itu respon yang Tuhan kasih ke kita sebagai alarm gitu loh. Tapi gitu kan, ketika misalnya udah ngeganggu kehidupan sehari-hari kayak functioning kita gitu loh. Aku pernah ketemu orang yang takut mati pas dia sholat, terus ada bayangan putih dan bilang, apakah itu malaikat Israel mau jemput aku setelah sholat, katanya gitu. Sampai kayak gitu ada case-nya gitu kan, dan itu beneran nakutin buat dia gitu loh. Nah, terus ada juga yang ya termasuk fobia ya. Fobia itu juga salah satu gangguan kecemasan gitu loh. Jadi kita perlu bedain dulu nih antara normal anxiety sebagai manusia biasa dan anxiety disorder sebagai gangguan psikologi gitu. Gitu. Nah, sebenarnya sumber cemas itu dari mana sih? Sumber cemas itu sejauh yang aku tahu, ini mungkin nanti bisa ditambahin sama teman-teman ya. Kita dari kenggakpastian. Jadi karena kita ngerasa nggak pasti sama masa depan, kita nggak ngerasa mampu buat ngelaluin masa depan itu, kita nggak ngerasa mampu buat nyambut masa depan itu, makanya muncul kecemasan. Tapi Ya. kalau misalnya nih, let's say kita mau dihadapin sama ujian, let's say misalnya ujian matematika, aku benci banget sama matematika, pasti aku cemas mampus ngadepin ujian matematika. Tapi aku suka sama pelajaran bahasa Inggris gitu kan. Nah, ketika ujian, aku nyaman-nyaman aja gitu loh. Jadi itu sih dari POV aku ya. Mungkin yang lain boleh nambahin. Boleh dari itu dari Askia boleh deh nambahin. Dari apa ya? Ini calon BK ya Kang ya. Iya, Calon iya betul Kak, calon guru BK. Kalau misalnya dari saya sendiri, cemas kan terjadi betul seperti yang dibilang sama Kang Faris. Cemas itu terjadi ketika kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Hmm. Nah, cuman kalau misalnya dari saya pribadi, kalau misalnya cara menanggulangi cemas, kita ke arti cemas itu sendiri atau menanggulangi cemas? Yang kenapa dulu deh? Kenapa sih Kenapa dulu menurut deh kamu kita? cemas tuh bisa terjadi gitu loh? Bisa diurai lebih panjang nggak soal yang barusan kamu bilang? Ya, kalau misalnya yang kita tahu itu kenapa kita cemas, karena kita nggak tahu gitu. Kita tuh akan ngapain ataupun ada hal apa gitu yang terjadi di diri kita. Dan juga kadang kalau misalnya kita sering dengar di internet ya, namanya spotlight effect gitu. Kayak misalkan kita ngerasa, oh semua orang merhatiin kita, semua orang ngawasin kita, semua orang berpikir apa ya, semua orang tuh kerasanya kayak orang-orang tuh ngeliatin kita gitu. Nah itu yang bikin kita cemas. Itu sih Kang kalau misalnya dari yang saya tahu. Oke. Next. Oke. Bentar aku jadi ngeblank. Apa-apa. Ya, ini dari Ya, dua orang ini nih, dari Ani atau Nabila dulu nih, gimana nih? Menurut kalian boleh. nih, oke, menurut kalian, kenapa sih kok orang bisa cemas? Kalau nggak Sejauh yang dari kalian Tani tahu. deh. Dari Ani Ya nggak. boleh? Heeh, dari kamu boleh. Ani pernah merasa cemas nggak sih? Kayaknya cemas tuh lebih ke takut ya. Kadang kita takut nggak bisa, takut takut salah, apalagi kayaknya banyak case itu takut salah kerjain sesuatu, kayak disuruh sesuatu tapi waktu mengerjain takut, mau pergi kemana takut sama apa nanti di sana, takut ada kecelakaan atau apa. Kayaknya sebagai orang awam taunya itu aja sih soal cemas. Tapi Tani pernah ngerasain rasa cemas itu nggak? Yang Iya, atau iya. misalkan ini kayaknya cemas. Aku
ngeganggu nggak sih? Sejauh ini kayaknya nggak pernah sampai ngeganggu ya, tapi ada nih saudara aku juga yang kalau lagi cemas tuh kayak badannya sampai gemeteran banget, sampai harus dipijitin, kayak segala macam gitu. Tapi sejauh ini sih kayaknya aku nggak pernah, nggak pernah. Cuma kalau takut Oh, iya wajar, mungkin aku pikirnya kalau takut ya udah wajar, tapi ya udah bisa. dihadepin gitu. Mhm. Jadi lebih ke manusiawi aja gitu. Jadi kalau ada Iya, rasa takut ya udah ya gitu kan. nah Tapi iya, kalau cemas iya. gitu Yang yang sampai berlebihan sih enggak. oke Mhm. deh. Nah, dari Nabila nih, gimana Nabila pendapat kamu tentang apa sih sumber kecemasan itu apa sih sumber kecemasan itu gitu. Nabila? Halo Nap. Kalau iya, kalau dari aku mungkin sumber kecemasan itu atau anxiety itu dari overthinking yang berlebihan ya Teh. Soalnya kalau Abil ngerasain sendiri karena emang Abil tuh kan didiagnosanya bipolar maniak psikotik disorder. Jadi ada anxiety karena selalu overthinking yang berlebihan gitu Teh. Jadi kalau misalkan ketika aku overthinking tiba-tiba gelisahnya kambuh, anxiety-nya kambuh, dan kambuhnya tuh kayak gemeteran tangan, terus eh tangannya keringetan, gak fokus, susah ngomong, gak mau ketemu orang. Jadi kayak eh menutup diri gitu kalau misalkan anxiety. Jadi kalau untuk menanganinya sih dengan istighfar sama minum obat sih Teh yang teratur. Itu tuh biasanya apa sih yang bikin ke-trigger rasa jadi apa yang bikin ke-trigger gitu? Jadi tiba-tiba muncul aja gitu. Eh, Kayaknya mah kalau aku masih gimana ya? Tiba-tiba munculnya tuh setiap sore, terus hujan, jadi kayak sedih, perasaan sedih tuh muncul. Dari sedih itu muncullah overthinking, langsung ke gelisah, langsung anxiety gitu. Terus ada juga yang ke-trigger gara-gara punya apa ya, beban atau tekanan dari luar gitu. Misalkan takut gak bisa bertanggung jawab akan suatu pekerjaan itu, misalkan takut gak bisa ngerjainnya gitu. Jadi itu bertahap ya dari apa? Dari rasa kayak cemas, terus takut gitu. Jadi tiba-tiba langsung ke anxiety Iya, itu ya. iya betul. Gitu. Ini gimana sih Kang? Kok bisa begitu ya? Jadi bisa bertahap gitu loh. Nah, sebenarnya basically emang semuanya bertahap gitu kan. Dan diagnosa itu kan hasil akhir ya, gitu kan. Itu kan point out setelah Abil tuh ke psikiater ya Bil ya. Gitu kan, ke psikiater Iya, terus dapat diagnosa itu kan hasil akhir. Jadi memang sebenarnya itu tadi ketika misalnya cemasnya masih bisa dihadapi kayak misalnya Ani gitu kan. Takut misalnya takut nggak bisa ngerjain atau misalnya takut masa depannya lebih apa gitu kan, takut takut gimana gitu kan, ada ketakutan itu memang efek dari anxiety itu salah satunya takut gitu, termasuk yang Abil bilang soal overthinking. Karena takut jadi kita mikirin secara berlebihan gitu, efek dari Gitu. takut gitu kan, perasaan takut jadi kita mikirin secara berlebihan gimana caranya biar kita bisa ngatasin itu, tapi masalahnya itu belum kejadian. Jadi kayak kita ngebayangin sesuatu yang belum pasti terjadi, si ketakutannya makin lama makin real karena dipikirin terus. Kebayang gak sih? Jadinya numpuk Ya. di kepala, mulek gitu kan, atau apa, overwhelm, bikin kepala kita mikir keras, yang akhirnya efeknya tuh kemana-mana. Bisa jadi kegemeter, bisa jadi efek panic attack, yang pernah aku panic attack sampai sesak nafas gitu kan. Dan banyak hal gitu loh. Tapi memang awalnya gradual dari trigger-trigger sederhana, dari trigger-trigger kecil yang ngumpul dengan tema yang sama gitu kan. Dipikirin berlebihan, belum terjadi tapi terus dipikirin dan efeknya jadi kayak gitu ke badan. Oke. Apakah itu gara-gara ada traumanya nggak sih? Salah Ada satunya suatu memang kejadian di masa
lalu, misalnya ada satu kejadian di masa lalu gitu bikin kita jadi mungkin kadang tidak apa ya, tidak bukan nggak sinkron sih, nggak nyambung misalkan gara-gara apa terus, tapi tiba-tiba jadi punya apa namanya, punya kecemasan sendiri gitu. Ibaratkan kayak misalkan dulunya pernah disiksa, ibaratkan gitu, dulunya pernah dapat kekerasan lah gitu ya, entah dari orang tua atau apa gitu. Terus tiba-tiba dengar suara yang genjreng atau apa gitu, terus tiba-tiba jadi takut gitu. Bisa Eh, kayak gitu. itu lebih kayak gini. Jadi kan respon cemas ini kan awalnya kita nggak punya respon cemas ini gitu loh. Yang ada kita memahami bahwa oh ternyata gini ya, kalau misalnya kita ngerasa nggak mampu tuh ada takutnya, gitu kan. Nah dari situ perasaan si takut ini yang menguat, gitu nggak sih Kia pada akhirnya? Karena ya kan, yang kamu pelajari tentang kecemasan tuh kayak gimana? Ini kita diskusi aja Kia. Dan yang lain Iya, juga boleh langsung ikut nimbrung ya kalau misalnya punya pendapat. betul. Dari Kia ini saya tahu yang lain Kang. Soalnya takut ada 2 Kia. Oh, ada Azkia, yang Azkia. Oh ya, Heeh. kalau misal kecemasan ini sendiri kan kalau yang dari yang saya pelajarin tuh kan sumbernya ada 3 Kang. Mm-mm. Ada Apa aja tuh? kecemasan neurotik, kecemasan realistik, sama kecemasan moral gitu. Mm-mm. Dan ini tuh muncul karena apa ya? Karena tubuh kita itu selalu belajar, selalu kayak, oh ada pengalaman apa, nanti tubuh ngerekam terus besokannya bahasa bahasa kita itu kayak, ini jangan dilakuin, ini salah kayaknya loh, ini salah gitu. Jadi tubuhnya itu merespon sesuatu, akhirnya ya ketika ada pola yang serupa, tubuh secara nggak langsung tuh ngerespon gitu Kang. Yes. Tuh. Heeh, heeh. Dan Hmm. itu yang aku pelajari dari behaviorisme juga, Kia. Azkia. Aku panggilnya Kia aja ya, nggak apa-apa ya. Oh ya, Jadi, panggilan saya ini Kang Atki Kang. oh Azki, oke Azki. Sorry, Oke. sorry. Nah, jadi poinnya adalah kita perlu tahu bahwa manusia itu belajar terus nih, Mak. Hmm. Jadi ketika misalnya kayak tadi nih, misalnya gitu kan, ada poin di mana bikin Abil overthinking, ada poin di mana bikin Ani takut gitu loh. Itu yang nanti tuh ketika kita dihadapkan ketika Abil sama Ani dihadapkan sama situasi itu langsung tuh si otak tuh atau tubuh tuh ngerespon dengan apa yang udah dipelajari. Hmm. Gitu nggak Ani sama Abil? Ketakutan itu berulang nggak sih? Ada pola nggak sih? Iya. Kamu gimana nih? Iya, iya. Itu tuh kayak berulang lagi, ada aja terus gitu. Walaupun udah ngerasa udah dihadapin ya, tapi Mm-mm. kayaknya kayak diulang lagi gitu loh. Kayak nambah lagi, misalkan Mhm. masalah satu udah selesai, nambah lagi, masalah lain dipikirin lagi gitu, terus-terusan we gitu, nggak berhenti. Kalau aku dulu ngerasainnya kayak gitu. Hmm. Tapi untuk Nabila sekarang gimana? Udah lebih baik kah? Apa masih tetap berobat ke psikiater? Kalau berobat sih emang rutin ya Teh. Setiap sebulan sekali masih berobat, masih minum obat juga setiap harinya. Tapi kalau kondisi alhamdulillah sekarang udah semakin pulih karena emang disibukin sama kegiatan-kegiatan positif kayak ngajar ngaji sama ikut volunteer relawan gitu. Jadi teralihkan lah Teh sama overthinkingnya tuh teralihkan sama kegiatan yang positif. Wow. Bagus dong, bagus ya Kang ya. Tapi kalau misalkan ini loh Kang, kalau misalkan misalkan nih Nabila tiba-tiba nggak berhenti minum obat, itu bisa gimana ya? Itu sebenarnya mungkin untuk Aku berhenti minum obat, tapi atas dasar rekomendasi psikiaternya. Oh, oke. Iya, aku pernah berhenti obat Teh. Waktu tanggal 13 Juni aku berhenti obat karena BPJS-nya ada bermasalah.
Terus aku nggak diobat selama 2 minggu dan ternyata kambuh teh maniknya. Jadi kayak manik banget, nggak bisa terkendali. Pengennya tuh main keluar rumah, kabur dari rumah, sehingga mama aku khawatir gitu ya sampai aku dirawat lagi lah di RSJ Cisarua. Di sana karena nggak diobat itu dirawat lagi di RSJ kayak gitu. Efeknya bisa sampai kayak gitu. Di sana 8 hari. Bisa sampai segitu ya Dan aku efeknya. dimarahin sama dokternya, kenapa kamu berhenti obat. Gimana? Ini ada yang mau Iya. disampaikan? Gak ada. Nggak ada. Ah, Menurut speechless. kamu gimana ceritanya Abil? Buat Kia gimana nih ceritanya? Ambil tanggapan Azki, kamu deh. Azki gimana Azki dengan ceritanya Abil? Kalau misalnya dari menanggapi ceritanya si Abil, sebelumnya saya nggak terlalu mengikuti tentang obat gitu kan, karena BK kan nggak ada sangkut pautnya sama Ya, obat-obatan. Cuman eh mungkin kalau misalnya obat itu untuk menurunin ini nggak sih Kang, menurunkan adrenalin. Jadi ketika kita panik kan otak langsung fight or flight gitu. Misalkan ketika kita menemui pola yang serupa di masa lalu, tubuh itu langsung respon fight or flight gitu. Kita ini lawan atau berantem. Nah, tapi karena mungkin dari kognitifnya nggak stabil, akhirnya adrenalinnya begitu meningkat, akhirnya jadi panik banget, jadi panic attack. Nah, terus obatnya itu berfungsi sebagai eh yang rendamin adrenalinnya, biar lebih tenang, biar lebih nggak terlalu menggebu-gebu. Dan juga bagus banget tadi kalau misalnya ada kegiatan lain yang dilakukan, karena otak itu ketika dipecah, jadi kita nggak terlalu mikirin hal yang bikin kita panik. Misalkan ibaratnya otak kita 100%. Terus kalau misalnya kita ngelakuin hal lain, misalkan ngelakuin kayak olahraga, berarti kan otaknya yang awalnya 100 dibagi jadi 80-20. Oh, ada kegiatan membaca, ada kegiatan menulis, dibagi lagi jadi 60-20-30 misalkan, atau gimana. Nah, ketika ada kegiatan lain akan semakin pecah, dan akhirnya otak itu nggak hanya fokus ke rasa paniknya, tapi juga fokus ke yang lain. Kurang lebih pendapat saya gitu sih, Kang. nah itu relate sih. Nah, ini Ya. aku punya temen memang yang dia ke psikiater dan aku temenin kebetulan. Jadi efek obat itu sebenarnya tergantung gejala. Jadi misalnya nih orang bipolar gitu kan. Orang bipolar, aku pernah punya mantan bipolar dan dikasih mood stabilizer ya, Abil ya. Dikasih mood stabilizer gitu kan. Terus Iya. ketika misalnya moodnya lagi drop, dikasih, ketika manik itu dikasih buat dropin mood gitu kan. Ketika lagi depresinya buat naikin mood gitu. Lebih kayak, jadi obatnya ini nanti tergantung gangguannya gitu. Obatnya tergantung gangguannya, dan nanti si obatnya ini ngasih efek ke otak gitu. Jadi si otak ini nanti yang ngasih perintah buat ngasih hormon atau ngontrol hormon biar si gejala-gejala mentalnya itu berkurang gitu. Itu efek cara kerja dari obat psikiater. Sampai momen tertentu itu nanti si si dosisnya itu nanti tergantung juga. Nah, temen aku ini awal pakainya tuh dia tuh alergi. Jadi bawaannya teh ngantuk parah gitu kan. Nggak bisa activity pagi-pagi. Tapi malamnya jadinya semangat, jadinya mau kerja gitu kan. Nah, dia Jadi ini nih, kebantu ya. dia cerita ke psikiaternya gitu loh. Dia cerita ke psikiaternya dan ternyata obatnya diganti gitu. Jadi obat tuh beneran spesifik tergantung kebutuhan si orangnya ini dan kecocokan si orangnya, gejalanya apa, jenis gangguannya apa gitu. Itu sih kalau misalnya kita ngomongin soal obat. Obat ya. Oke. Di sini ada yang baru datang, yang baru join. Hai, ada siapa nih? Ada Danu namanya. Danu. Oh, Danu. Oke. Hai Danu. Apa kabar? Salam kenal ya. Nih, karena baru datang kita langsung tanyain aja ya. Boleh. Kita langsung tanyain aja. Kita langsung tanyain gitu kan. Kan kita lagi ngebahas tentang cemas nih gitu kan.
ini sebenarnya masih rasa cemas yang di tahap awal aja gitu kan. Kan tadi juga sampai ngebahas yang Teh Nabil apa namanya dia punya bipolar gitu kan, anxiety, bipolar gitu kan. Menurut kamu ini rasa cemas itu apa sih gitu? Apa sih yang membuat rasa cemas itu ada? Gitu. Kebetulan teh aku juga penyintas bipolar. Oh, sama penyintas juga. Tapi gimana? Sekarang udah nggak diobat atau masih berobat? Aku Oh, kalau jalan penyintas enggak lagi ya? berobat. Ya. Aku jalan lagi berobat baru bulan kali konsul ke psikiater juga ke psikolog terlebih dahulu. Yaitu kadang kita cemas ketika kita ketrigger sesuatu, misalkan aku sekarang lagi nyusun skripsi karena aku mau bimbingan tiba-tiba cemas, mungkin bisa disebut anxiety akademik kali ya Kang. Oh, ada ya? Iya. Oh, gitu. Jadi cemasnya itu kayak aku teh biasanya kayak gak bisa diem, kayak apa ya, apa loh teh. Kalau moodnya baik, jaga baik juga, beda kecemasan juga sih sebenarnya. Oke. Iya. Tapi boleh cerita sedikit nggak, Danu? Apa namanya? Kenapa kamu bisa punya rasa cemas? Apakah dulu punya trauma, punya kejadian yang bikin kamu trauma sehingga kamu sekarang merasakan rasa cemas itu, ngerasa anxiety gitu, bisa panik gitu. Kalau boleh bercerita. Sebenarnya sebelumnya suaraku kedengaran jelas gak Kak? Aman Dan. Aman. Mungkin kalau Kang Faris udah bosan ya dengar cerita aku dari awal. Jadi teman-teman aku dari kecil itu pernah menjadi korban pelecehan seksual di salah satu pesantren yang ada di Garut. Sama laki-laki, ya sama laki-laki. Dan dari sana aku kayak kamu kenapa gak lapor, kamu kenapa gak bilang. Di sana kan aku posisinya belum puber sama sekali ya, belum ngerasain mimpi basah, belum merasakan suka sesama jenis yang kayak yang sesama lawan jenis itu ya kayak heri-heri ya, belum ada perasaan secara emosional gitu kan. Nah dari sana aku dibully, kayak aku itu kayak jadi cemoohan teman-teman aku lah, kayak ibarat kasarnya, ih kamu udah gak perawan ya, katanya kayak gitu. Dan itu udah jadi apa ya, selama 6 tahun itu aku merasa kayak di penjara gitu kan, kayak sampai aku pernah diusir, lemari aku pernah dibakar gitu kan. Jadi awal PTSD aku itu ada di awalnya ada di sana. Cuman kalau dari bipolarnya itu aku dari dulu kayak ngerasa bosenan nih kalau deket sama orang. Terus aku impulsif buying. Kadang kalau lapar itu suka impulsif, apapun itu impulsif, ya apapun itu jenis impulsif lah. Dan dari sana ya kayak sinkron gitu kan, ditambah kata psikiatri aku, ayah aku almarhum aku itu ada indikasi bipolar gara-gara emang almarhum bapak juga impulsif gitu kan, kalau misalkan disuruh beli satu sama uangnya beli satu lusin, kalau beli baskom beli 20 kayak gitu loh. Dari sana udah kayak kelihatan gitu kan. Dan ya kejadian puncaknya itu ketika aku memberanikan diri untuk ke psikiater. Di satu sisi ayah aku juga lagi kritis gitu kan ya. Kalau orang normal kan lebih mementingkan keluarga ya daripada diri sendiri, karena aku dari sana gak bisa ngatur, gak bisa kontrol diri aku sendiri ya. Itu aku juga gak bisa menjamin aku selamat gitu. Jadi kalian yang penyintas ya, kita sama-sama harus saling validasi, saling ngedengerin antara satu sama lain sih. Iya, betul banget. Tapi untuk masalah impulsif, bosenan, apakah aku juga termasuk? Karena aku juga sama, bosenan. Apakah aku bipolar? Halo. Jadi Kak, aku awalnya itu aku kan orangnya ketergantungannya termasuk dependen. Aku nanya ke psikiater, dan ke psikiater kemarin aku didiagnosa
personality disorder. Tapi kata psikiater enggak, itu kamu tetap bipolar. Kalau kamu itu ngerasa ketergantungannya itu, kamu itu dari kecil itu gak punya teman. Jadi ketika sekarang dewasa itu, masa itu terulang lagi sekarang. Gitu katanya. Jadi aku itu bukan dependen, tapi emang masa lampau itu terulangi lagi di fase sekarang katanya itu. Dan emang dari bipolar itu kan perubahan mood yang sangat drastis gitu kan. Bahkan perubahannya itu bukan hanya per menit, per jam, per 5 jam, per hari, per minggu. Kita gak bisa ngeprediksi mood kita kapan stabilnya. Makanya aku juga sampai sekarang belum punya pasangan itu, karena ya itu kadang rasa bosanan itu selalu ada, dan aku meminta ke psikiater, dok aku pengen sembuh, gimana caranya gitu kan. Gitu. Seru-seru sih kalau kita saling ngedengerin antara satu sama lain penyintas. Dan teman-teman aku juga ada yang BPD, ada yang anxiety, tapi mereka produktif kok. Kemarin juga ada yang buat novel, ada yang jadi MC, pokoknya ya ada cerita di balik sesuatu dari mereka. Jadi oversharing ya. Nggak apa-apa. Kita di sini sharing juga, gitu kan. Nggak harus tanya jawab, sharing juga, gitu kan. Nah, aku mau langsung nanya nih sama Teh Ani. Teh Ani, halo. Nah, kan ini kan kayak mood ya, gitu. Apalagi kita sebagai perempuan ya, Teh ya, gitu. Apakah Teh Ani juga ngerasain moodnya kayak naik turun gitu kan? Nanti kita bisa tanya nih sama Kang Faris, apakah mood, kalau misalkan Teh Ani juga moodnya naik turun juga, apakah bisa disebut sebagai apa tadi tuh kata Bipolar. Bipolar. Gitu. Kalau kita tuh cewek biasanya moodnya aneh-aneh itu kan kalau lagi PMS ya. Mood swing mungkin. Iya, mood swing banget kan ya, bawaannya pengen marah-marah, pengen makan banyak, apalagi makannya yang pedes-pedes, yang manis-manis kan. Tapi itu tuh aku nggak tahu tuh ya itu kenapa, tapi aku pernah dapat pelajaran nih dari sesama cewek juga yang bilang itu tuh sebenarnya emang hormonal, tapi kamu harus aware, katanya gitu. Harus aware kalau kamu lagi pengen marah-marah ya. Sebenarnya bukan tanggung jawab orang lain buat bikin kamu gak marah lagi, itu tanggung jawab diri kamu sendiri, katanya gitu. Jadi kalau lagi mood swing ya kitanya harus aware nih, kita lagi kenapa nih. Gak baik kan kalau kita malah numpahin marah ke orang-orang gitu. Soal makanan juga, kalau udah tahu makanan yang gak oke buat badan ya kita juga harus aware, jangan makan yang aneh-aneh. Kayak gitu-gitu sebenarnya. Tapi kalau akhirnya sampai disebut bipolar tuh gak ngerti juga tuh ya. Beda topik lagi. Beda topik. Kita PMS aja, udah kita cuma PMS. Kayaknya sesi soal bipolar nanti kita bahas lagi ya di obrolan lain ya kayaknya, biar lebih bisa mendalam gitu. Kayaknya lebih seru tuh. Nah boleh tuh. Kalau misalnya nih ya, ciri khasnya anxiety itu sebenarnya yang perlu kita pastikan itu ya dari yang aku pelajari ya. Jadi sebenarnya apa sih anxiety? Anxiety itu kan perasaan cemas ya. Ketika misalnya kita ngobrolin soal cemas tuh, dasarnya dari cemas itu adalah ketidakpastian gitu. Kita ngerasa hidup kita nggak pasti. Apakah kita bisa laluin atau enggak gitu loh. Termasuk rasa takut gitu loh. Rasa takut yang Ani bilang ketika misalnya nih kalau misalnya aku di PHK nih gitu kan, misalnya gitu kan. Terus atau misalnya aku dapat kerja nih gitu. Apakah aku bener-bener bisa perform? Kalau di PHK hidup aku gimana nih setelah di PHK ini gitu loh. Kan di situ ada ketidakpastian yang harus kita hadapi. Itu pertama tuh, ada ketidakpastian yang harus kita hadapi. Dan yang kedua adalah kita nggak yakin mampu menghadapi ketidakpastian itu. Jadi cemas itu muncul 2 tahap gitu, yang aku pahami ya, yang aku pelajari itu cemas itu muncul 2 tahap, karena ketidakpastian dan mampuan. Karena kalau misalnya kitanya ngerasa pasti dan kitanya ngerasa mampu, cemasnya nggak muncul. Logis nggak sih ketika misalnya nih gitu kan, Irma sama Danu deh, pernah nggak kalian ngerasa cemas berlebihan ketika mau tampil pas jadi MC? Sering. Lebih ke deg-degan aja.
Nah, deg-degan kan? Deg-degan dalam artian tapi kalian tahu bahwa kalian mampu. Hmm. Benar. Coba kalau misalnya nih Ani atau misalnya Azki deh tiba-tiba let's say hamin 5 menit kalian jadi MC ya. Bandingin sama Irma sama Danu. Lebih cemas siapa? Panik langsung panik itu. Ngapain Langsung nggak tuh? tahu harus ngapain. MC kayak gimana kerjanya? Tiba-tiba langsung Bener nggak? tiba-tiba langsung terkacir. Bingung ngeblank. Iya kan? Tapi Danu atau misalnya Irma karena terbiasa jadi MC, mereka punya recalling memory, mereka punya gambaran bahwa oh jadi MC itu ini. Oke, briefnya mana? Oke, ininya kalian tahu apa yang harus kalian kerjain. Cemas tapi kontrol gitu loh. Kebayang nggak? Tapi kalau Ani sama Azki tiba-tiba dikasih, nih kalian jadi MC bareng ya, formal. Ada bupati, gak punya pengalaman, pasti kaget gitu loh. Pasti kayak ini gua gimana gitu kan. Nah, cemas tuh itu gitu loh karena ada si dua tahap ini, kenggakpastian dan kenggakmampuan gitu loh. Kebayang nggak? Jadi momen cemas ini karena kenggakmampuan dan kenggakpastian itu gitu ya. Munculin pikiran-pikiran yang aduh, nih gua kalau nggak bisa mati nih gua gitu. Aduh, nih gue kalau nggak bisa nih harga diri nih gitu loh. Ada bagian-bagian yang di dalam diri kita tuh kayak jatuhnya tuh jadi malah nurunin value kita punya harga diri gitu loh ketika itu nggak tersampaikan, makanya itu cemas gitu loh. Tapi kalau misalnya itu nggak ngaruh ke harga diri gitu, itu juga nggak akan sebegitu cemasnya kok. Kebayang nggak? Ini yang dari yang aku pelajari ya gitu. Menurut kamu gimana, Ki? Kayaknya menarik Kang. Kalau mungkin itu jadi alasan kenapa orang suka bikin to-do list gitu. Kenapa Oke. orang suka bikin to-do list dan juga kenapa orang suka kayak nantilah misalkan jam 8.15 berangkat. Oh, ini kalau nggak ada kabar jam 9.10 langsung cabut atau enggak apa gitu. Itulah kenapa ya orang pada suka bikin to-do list karena kita jadi tahu apa yang harus dilakuin gitu. Yes. Gitu nggak Kang? Yes. Karena kita kenggakpastiannya kita pastikan. Betul. Gitu loh. Karena tahap Iya. satunya udah terpenuhi, maka yang tahap kedua kita mampu nggak mampu bodo amat gitu loh. Tapi ketika tahap satunya nggak kita kerjain, kayak misalnya nih, aku dulu jadi HR. Terus pas aku tanya ke bos aku tuh, ini kerjaan HR-nya gimana Pak? Lah kan kamu yang HR, coba kamu kerjain sendiri. Di situ tuh aku tuh bener kayak, ini aku harus kerjain apa? Aku nggak tahu gitu loh. Di situ beneran cemas loh, serius. Di situ beneran cemas parah. Ini gue beneran bisa perform nggak ya? Ini gue beneran, ini kerjaan gue sehari-hari ngapain gitu loh. Tapi ketika udah belajar dan tanya-tanya soal ChatGPT, waktu itu ada ChatGPT belum ya? Atau nanya Google tentang kerjaan HR, nanya ke orang-orang sekitar ini aku ngerjain apa dan segala macam gitu loh. Dengan kenggakpastiannya dipastikan dan dengan kemampuan aku menyesuaikan kerjaan itu, kecemasannya berhasil hilang. Oke. Gitu. Sama kayak Irma pertama kali nge-MC. Oh iya jelas. Sama Oh, kayak gitu. kamu pertama kali Kia Azki ngedengerin curhat gitu loh. Sama kayak Ani pertama kali masak. Pasti awal-awal takut, pasti awal-awal ini jadi nggak ya gitu kan. Ini beneran bisa nggak ya gitu. Karena kita lama-lama sudah terbiasa dan terbukti bahwa kita bisa melalui itu, kecemasannya berangsur menghilang bahkan sampai hilang total. Ya. Kebayang nggak sampai sini? Kebayang. Tuh. Jadi apa namanya tuh selama kita bisa dan tahu gimana cara ngatasinya dan memastikan sesuatu yang tidak pasti itu menjadi pasti, si cemas itu akan berlangsung si cemas itu akan sedikit menghilang dan tidak ada. Begitu Yes. kan maksudnya? Iya gitu. Dan ini ada 2 tahap ya. Pertama ada kepastian, kedua ada kemampuan. Gitu. Jadi Apa kalau tuh? misalnya setelah kita pastikan bahwa kita nggak mampu, itu juga bisa jadi cemas. Tapi kalau misalnya setelah kita pastikan dan kita mampu, yang dibilang sama Azki soal to-do list itu, kan kita ngukur ya Ki ya? Iya kan? Dari to-do list itu nih, yang mana yang bisa kita kerjain paling cepat itu yang diduluin gitu kan. Yang mana yang kira-kira susah, let's say itu dibelakangin gitu loh. Nah, dari Kayaknya situ kan matematika ya. meskipun ujungnya cap-cup juga ya kalau matematika karena nggak dapet jawabannya. Itu kan cemas. Setelah beres ujian karena nggak pasti dan nggak mampu,
jadi takut dapat nilai jelek. Oke. Kalau untuk ini nih, untuk Aski nih, pernah nggak sih kamu ngerasain cemas gitu? Kalau ngerasa cemas, wah ini saya juga lagi cemas gitu soalnya. Kayak takut ketika dapat pertanyaan nggak bisa jawab gitu. Apakah kuliah saya di apa ya? Dipertanyakan gitu. Ini bener nggak kuliah gitu. Ini juga Ya, cemas ini saya juga. bukan nggak lagi di sidang kok, bukan lagi Oh, sidang. iya. Mm-mm. Kalau cemas pasti pernah Kak, sering. Cuman cara buat ngalihin cemas gitu tadi, ngemastiin apa yang belum pasti. Kayak misalkan, oh ini nggak pasti nih teman datang jam berapa atau enggak ini belum pasti nih kita mau ngapain aja. Ya udahlah, kita bikin set alarm sendiri apa enggak bikin tulis sendiri. Dan kalau misalnya yang paling sering gini Kang, Gimana tuh? yang paling nggak bisa dipastiin adalah opini orang lain gitu Oh ya. atau nggak pandangan orang lain. Gimana ntar kalau mereka mikir gini? Gimana ntar kalau mereka mikir ABCD gitu? Ya, itu kadang suka saya pastiin sendiri gitu, Kang. Nah, Ya. itu juga opini tuh kadang. Opini yang kita tuh kan nggak bisa ngontrol omongan orang ya. Mau nggak mau gitu kan. Kita nggak bisa ngontrol omongan orang. Tapi ketika omongan orang itu bikin kepastian kita buyar dan omongan orang itu ngejatuhin dan bikin kita ngerasa nggak mampu ngerjain itu bisa bikin kita cemas juga loh. Dan efeknya dari kecemasan itu kepikiran gitu. Ini ada pengalaman gak nih yang ketika misalnya tuh kamu tuh ngerasa cemas banget terus pikirannya tuh jadi nggak karuan gitu loh, terus kayak ngelup dalam artian muter lagi di situ tapi nggak ada solusi gitu. Pernah dapat situasi kayak gitu nggak? Iya, pernah. Kayaknya masih baru-baru ini deh. Karena dapat masalah yang rasanya terlalu bertubi-tubi, terus bingung nih mau ngadepin yang mana dulu, bingung nih mau ke siapa dulu, bingung nih mau apa dulu nih yang dikerjain tuh. Terus satu-satu tuh tetap aja bingung dan akhirnya sampai ke cuma bisa nangis doang lagi gitu. Ini harus gimana gitu. Iya, emang akhirnya dihadepin tapi wah itu kayak draining energi banget sih itu. Berarti balik lagi ke yang kata Aski tadi, to do list. Dipastikan dulu yang mana yang mau diselesaikan dan dipastikan dulu mampu enggak gitu kan. Kan kita berpikir dulu, diam dulu, apa nih yang bisa dilakuin nih, kita bikin to do listnya nih gitu. Iya nih bagusnya gitu kan. Cuma mungkin karena kemarin itu tuh lebih ke masalah ya yang datang jadi dan masalahnya pun tiba-tiba muncul gitu. Jadi kayak unpredictable banget. Jadi kayak bingung aja langsung gitu. Karena emang biasanya kalau urusannya sama kerjaan kan harus ngapain udah ada daftarnya nih, harus apa dulu, terus apa sampai selesai gitu. Ini tuh yang beneran udah masalahnya gede, nggak pernah tahu masalahnya kayak gimana, terus semuanya meledak, terus bingung kan. Wah, ya bagus nggak panik emang, cuma bisa nangis doang masalahnya. Itu aja sampai minta Faris buat bantuin beresin malah. Aduh. Tapi bener ya kan kalau NCT itu kebagian dua. Gimana tuh? Yang NCT itu ya dulu ada yang NCT gitu kan. Kalau kan kecemasan yang biasa kita hadapi misalkan presentasi gitu kan, tapi cemas udah kalau udah presentasi. Kalau yang set itu NCT yang udah terdiagnosa di psikolog atau di psikiatri. Nah, itu yang tadi aku bilang di awal dan jadi kita perlu ngebedain antara anxiety sama anxiety disorder. Gitu. Ini bahasan di awal. Jadi kita perlu memisahkan dulu nih gitu loh. Bahasan anxiety yang memang kecemasan yang dialami sehari-hari gitu kan. Kayak nih gaji masih cukup nggak ya gitu kan. Itu kan kecemasan umum ya gitu loh. Itu kan setiap orang ngalamin. Ini duit gue masih cukup nggak ya buat sampai akhir bulan gitu kan. Ini mau jatuh tempo. Aduh pay letter gitu kan.
Iya kan? I mean, itu kan kecemasan-kecemasan umum yang dialamin sama orang gitu loh, kayak takut diomongin jelek gitu kan, atau apapun itu ya yang memang setiap orang ngalamin gitu loh. Nah, si kecemasan-kecemasan yang normal ini, normal dalam tanda petik ya, yang memang dialami sama setiap orang ini, itu tuh akumulatif nantinya. Gitu, kecemasan dari sini, kecemasan dari sini, kecemasan dari sini. Nah, si kecemasan inilah ngumpul nanti jadi ngeganggu kehidupan kita, ngeganggu cara kita beradaptasi di lingkungan kerja, ngeganggu pola relasi kita, ngeganggu hubungan kita sama keluarga, ngeganggu internal kita. Itulah nanti yang jatuhnya ngeganggu jadinya disorder. Nah, dengan disorder ini gitu kan, disorder tuh sebenarnya karena udah proses kita beradaptasi di lingkungan tuh, proses kita menyesuaikan diri tuh terganggu. Kayak kita jadi nggak produktif, kita jadi kayak tadi Abil ya yang bilang dia jadi ngerasa pengen sendiri. Manik tuh energi berlebihan yang seberlebihan itu sampai akhirnya kayak semua dikerjain. Aku klien subjek skripsi aku tuh bipolar. Ketika dia manik, dia nyetir Bandung Malang sendirian nggak pakai istirahat. Berapa lama itu? Berapa jam itu? Nggak tahu. Dan dia bisa bolak-balik Bandung Jakarta 3 kali balikan dalam seminggu tanpa istirahat. Ketika lagi maniknya kumat. Ketika lagi kambuh itu. Ketika lagi relapse maniknya bisa sampai segitunya. Itu Berarti masih ke ini nggak sih, konteks Kang? manik ya. Ke katarsis? Beda. Kalau katarsis itu kita bisa jadi cara sehat untuk mengekspresikan emosi. Tapi manik ini kayak dia tuh punya energi yang berlebihan banget. Dan kayak harus kerja, harus ngelakuin activity yang nggak bisa diberhentiin sama dirinya sendiri. Gitu. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kita tuh si gangguan-gangguan mental ini tuh bisa kalau bahasa kedokterannya tuh bisa komplikasi. Bisa muncul barengan gitu. Kalau istilah psikologi disebutnya komorbid. Nah, komorbid ini jatuhnya jadi kayak komplikasi. Kalau misalnya itu kayak jantung sama paru-paru misalnya, gagal ginjal sama apa gitu kan. Nah, begitupun si gangguan psikologi. Jadi bipolar bisa bareng sama anxiety bisa bareng sama borderline, anxiety bisa bareng sama apa gitu loh. Nah, itu penanganannya jadi kayak si gejalanya tuh saling kait-mengkait, dan kebayang nggak orang dengan kehidupan kayak gitu pusingnya kayak apa? Pasti untuk para penyintas ya Kang ya. Nah, kalau misalkan nih kayak buat Nabila nih biasanya pas kamu ngerasain cemas gitu kan, ngerasain kamu ngerasa itu kambuh, rasa cemasnya, anxiety-nya gitu. Itu biasanya apa sih yang kamu lakuin saat kambuh gitu? Nabil atau Danu dulu nih? Bentar. Aku atau siapa? Oh, boleh. Abil boleh deh. Boleh, dari Abil. Oh, gimana tadi teh? Apa yang aku lakuin ketika aku cemas gitu? Saat ngerasa kambuh gitu kan, udah mulai kerasa nih kambuh gitu kan, kamu pasti ada kepikiran ini pasti bakal kambuh gitu kan, entah itu rasa cemasnya, anxiety-nya, rasa bipolarnya, itu biasanya apa sih yang kamu lakuin? Langkah pertama apa sih yang kamu lakuin biasanya? Yang pertama, aku langsung istighfar, terus-terusan istighfar, baca dzikir pagi dan petang, terus langsung mengalihkan. Jadi kalau kata mama aku, jangan dirasa, si cemas itu jangan dirasa, harus dialihkan dengan membaca buku atau mendengarin musik atau mencuci piring, dengan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya, sampai si anxiety itu udah gak kerasa lagi atau tenang gitu, udah tenang lagi, udah baru bisa beraktivitas lagi gitu teh. Aku mau kayak gitu teh. Jadi yang penting ada kegiatan fisik gitu ya, buat mengalihkan si rasa anxiety-nya itu gitu. Tuh. Kalau buat Danu nih, gimana nih saat kamu udah ngerasa panik gitu?
apa namanya, ini nih pasti bakal kambuh nih. Iya. Biasanya kan orang-orang yang bakalan kambuh tuh pasti ngerasa kan, pasti aware kan dirinya sendiri tuh gitu, di dalam dirinya tuh pasti kerasa ini gue bakalan kambuh nih gitu. Nah itu tuh langkah pertama apa yang kamu lakuin supaya tidak, istilahnya tidak menjadi gitu? Kadang apa ya, aku misalkan kalau lagi manik tiba-tiba depresi itu kan aku kayak pengen selalu ngelakuin kegiatan apapun itu dan apa aja gitu kan. Kadang ketika di fase depresi tiba-tiba aku malah kayak pengen cepet-cepet pulang, mau narik diri dari lingkungan gitu kan. Nah kadang hal yang dapat aku apa ya, aku lakukan ya aku ngobrol sama orang lain. Makanya aku kayak buat platform sama di atas apa ya, atas izin Kang Faris gitu kan, aku buat platform namanya Whisper Space gitu kan ya. Jadi tempat di mana orang lain berkeluh kesah, jadi kayak peer supportnya itu. Kalau aku mah kalau misalkan stres, coping stressnya itu dengan cara kita ngobrol sama yang lain, ngobrol keluar, ya itu aja sih, yang penting kita gak boleh sendiri aja, aku mah gitu. Makanya aku makanya aku masih adaptasi ngekos sendiri yang biasanya berdua, ya setidaknya ada yang nemenin lah. Tapi ini mah 24 jam memang sendiri, jadi masih apa ya, masih beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Gitu nih. Sebentar lagi kan kita tadi udah di ya Kang ya, udah di warning sama Ini Google. 10 menit lagi guys, masih aman. Nah, Kalau tadi katanya kalau misalkan Abdul tuh kan menarik diri, pengen menyendiri dengan melakukan aktivitas fisik kayak tadi cerita di piring lah, apalah gitu kan. Sedangkan Danu itu harus nggak bisa sendiri gitu. Iya, benar-benar. Ternyata beda-beda ya Kang ya, gitu. Beda-beda. Setiap orang itu beda gitu, nggak sama. Kalau ini nih kelewat satu. Apa yang biasa kamu kerjain kalau misalnya tiba-tiba cemasnya kumat? Pertama kali ngelakuin apa? Olah nafas. Gimana Olah tuh? nafas. Kayak tarik nafas 5 detik, tahan 5 detik, keluarin 5 detik, kayak gitu. Tapi kalau emang masih nggak ngebantu, ke dapur sih. Masak? Apa aja kayak mau cuci piring, mau masak, apapun. Padahal itu sebenarnya mau masaknya apapun ya, mau bahkan sampai masaknya yang complicated pun pasti dikerjain. Walaupun akhirnya nggak dimakan. Yang penting ngilangin rasa cemasnya aja dulu Iya. ya. Iya, apalagi kalau sampai marah banget tuh, masak udah. Masak. Tapi akhirnya jadi lebih fokus ke apa yang dikerjain gitu. Jadi masak pun lebih fokus karena apalagi kalau masak ya kalau lagi pegang pisau nggak fokus pasti keiris dong. Nah ini tuh nggak gitu, cuma ya udah fokusnya ke yang lagi dikerjain aja, yang soal masalah yang bikin cemas nanti dulu lah. Nanti abis masak pasti bisa sambil mikir gitu, sambil mikir nih gimana nih beresinnya, yang ini gimana beresinnya tuh sambil masak sambil mikir biasanya. Iya. Bagus. Okay. Bagus. Okay. Jadi lebih produktif ya, sambil masak sambil mikir ini harus gimana ya, ini harus gimana ya. Oke. Menarik. Walaupun nggak dimakan ya nggak apa-apa. Nah, Azki, menurut kamu gimana nih Ki, perbedaan 3 orang ini untuk menghadapi dan respon pertama mereka ketika ngadepin kecemasan? Apa POV kamu ngedenger pendapat mereka bertiga? Sebagai orang kalau misalnya dari yang saya dengar, sebenarnya tiga-tiga udah cukup bagus kan, karena mereka tuh menyalurkan energi energi cemasnya ke hal lain, misalkan kayak yang tadi masak atau nyuci piring atau ngelakuin hal lain. Oh berarti kan energi untuk cemasnya dihabiskan untuk hal yang lain yang lebih sehat gitu ya Kang. Kalau misalnya yang tadi Kang Ada Nugraha ya, Kang Danu. Nah kalau dia tuh narik diri gitu, oh berarti kan cara dia juga bagus Kang, karena kan kita nggak tahu nih cemasnya dari mana, hal yang bikin kita cemas itu apa. Ya udah, daripada kita musingin mikirin apa yang bikin cemas, kita narik diri aja gitu, menghindari sumber-sumber yang kemungkinan bikin cemas. Kalau misalnya yang dari narik napas juga dari Teh Ani, itu juga menurut saya bagus banget, karena saya pernah dengar dari dosen siapa itu, hal yang terpenting dalam hidup kita adalah bernapas. Jadi kalau misal ada suatu hal, napas dulu aja baru ngelakuin sesuatu. Gitu kan kalau menurut saya. Oke.
Nah, ini juga itu jadi salah satu hal yang penting ya yang mau aku bahas. Sebenarnya hal pertama yang bisa kita lakukan adalah aware dulu, guys. Bahwa saat ini kita mau menghadapi cemas nih gitu atau saat ini kita cemas gitu loh. Nah, efek pertama kecemasan itu adalah pikiran. Yang paling pertama kali dampaknya kena tuh pikiran gitu loh. Jadi langsung pikirannya tuh kalut biasanya. Pikirannya kalut, ngerjain apa nggak puguh gitu kan, nggak jelas. Terus kayak nyambungin hal yang nggak nyambung sebenarnya tapi jatuhnya jadi cocok logi dan beneran bisa nyambung gitu kan. Dari poin itu tuh aku sempat sharing sama Ani gitu. Kita memang ada namanya teknik box breathing teknik gitu loh. Si box breathing teknik itu jadi untuk menurunkan itu gitu ya, untuk menurunkan si fungsi pikiran, salah satunya memang lewat bisa kontrol nafas gitu. Box breathing teknik itu kita narik nafas dengan hitungan detik yang sama. Kayak misalnya 5, ya udah tarik 5, tahan 5, buang 5, kosong 5 gitu loh. Atau misalnya nafasnya pengen lebih panjang, 7 detik gitu atau gimana gitu. Nah, itu salah satu cara untuk meredakan atau mengembalikan kontrol kita terhadap pikiran kita sendiri gitu. Atau ada cara yang lebih ada cara yang lebih ini lagi dan bisa dilatih, namanya thought stopping gitu. Thought stopping ini jadi ketika misalnya si cemasnya udah mulai muncul kan pikiran mulai kalut tuh ya gitu kan, pikiran mulai kalut, nyambungin ini itu dan segala macam gitu kan, terus merem, terus teriak di dalam diri, yuk secepat segede-gedenya gitu, pokoknya beneran yang diem gitu loh, kayak beneran nyuruh berhenti gitu loh. Nah, ini nggak akan langsung works, tapi ini bisa jadi salah satu cara untuk menghentikan pikiran itu gitu. Setelah pikirannya diem, baru kita bisa ambil alih. Yang tadi memastikan ini kita sebenarnya harus nyelesain apa sih gitu loh. Ini sebenarnya objektif kita tuh yang selesai itu kayak gimana sih gitu loh. Dan memastikan ini selesainya kapan. Jadi dibalik prosesnya. Gitu. Dari yang asalnya nggak pasti dan mampu, kita balik. Ini kita sebenarnya harus mampu nyelesain apa nih dari challenge ini. Yang dihadapinnya teh apa. Dan kita kasih deadline sama diri kita, ini mau diselesain kapan. Gitu. Nah, dari situ tuh ya. Nah, dari situ baru kita bisa gain control lagi. Dari situ kita baru bisa ngambil fokus ke diri kita lagi bahwa oke, kayak tadi Ani gitu kan, sambil masak sambil mikirin, ini yang mana dulu nih yang harus diselesaikan, cara nyelesainnya kayak gimana, kriteria selesainya kayak apa gitu kan. Kalau Danu lebih ke ngobrol sama orang. Gitu. Kalau Danu lebih ke ngobrol sama orang, kalau Abil lebih ke arah yang penting dialihkan ya Bil ya, si pikiran-pikiran atau si energi yang ngeganjel dan energi yang nggak nyaman itu dialihkan jadi activity yang lebih positif gitu kan. Dan itu poinnya sama dalam artian kecemasannya ini gitu kan, karena Abil ngerasa mampu buat volunteering gitu, makanya energinya daripada dipakai ke hal yang musingin itu, mending dia memastikan diri bahwa ini aku kayaknya menarik nih, bisa nih volunteering di sini. Ini kira-kira kapan nih aku bisa volunteering di sini? Activity-nya apa gitu kan? Danu pun begitu gitu loh. Ani pun begitu. Jadi activity-nya tuh bisa macam-macam. Si kemampuan ininya tuh bisa macam-macam. Kayak Ani bisa ngerasa nyaman banget ketika masak gitu. Atau ke dapur. Danu bisa nyaman banget ketika ngobrol sama orang. Gitu. Abil bisa nyaman banget ketika beraktivitas. Tapi poin pentingnya adalah ketika kita ngobrolin soal kecemasan, itu dulu kita beneran pastiin kontrol dapat respon pikiran kita balik dengan bisa box breathing teknik itu tadi, atau yang sambil teriak thought stopping di dalam diri gitu kan. Itu tapi bisa jadi ini sih, kalau yang berhenti itu bisa jadi diri sendiri juga ngeyel gitu, tetap dipikirin gitu. Itu butuh latihan. Nah, baru kita balikin, kita ini apa nih challenge yang lagi dihadapi sekarang, apa nih kriteria selesainya gimana nih, kasih tenggat waktu buat nyelesain. Itu biasanya buat aku ya, aku praktekin itu sih, dan sejauh ini cemas tapi masih controllable.
2 menit lagi guys. Oke deh kayak gitu. Apa namanya? Kesimpulan, Mbak. Memang kita memang kayaknya nggak akan pernah cukup ya Kang ya. Harus kayaknya nanti mungkin bisa nambah ya. Boleh, Kita boleh. dikejar sama sama ininya sama Jimitnya gitu kan. Oke, jadi tadi kesimpulannya sebenarnya udah di ini ya, udah disampaikan langsung sama Kang Faris gitu kan. Dari mulai dari Kang Danut, ada Nabil, ada Teh Ani juga gitu kan. Sebenarnya ini udah disampaikan semuanya tadi ya sama Kang Faris. Terus dari POV Azki juga gitu kan. Mereka ini oh tuh udah udah mau berakhir. Ya foto dulu. Dan foto dulu Dan. Oke. Dan nyalain kamera Dan. 2, 3. Bentar 1, 2, 3. Oke. Oke. Nih, thank you, Mbak. Ya udahan.